Oke, selamat sore, selamat ngabuburit. Kita sekarang udah kedatangan Fadil, si pelipat parasut, seorang pelipat parasut yang mempunyai hobi sangat tinggi ya, Dil. Ya, Bisa perkenalkan diri dulu, Dil. bisa. Kamera. Perkenalkan nama saya Fadil Sky Party. Asik, Sky Party. Agak deket ngomongnya ke mic. Nah, jadi Fadil ini sekarang atlet ya? Ya, Atlet para layang. ya betul. Masuk ke mana? DKI Jakarta. Oh, ke DKI. Iya. Oke, bisa diceritain nggak pertama tertarik ke para layang itu apa keinginan Fadil atau apa misalkan ada keluarga yang ikut di para layang itu atau gimana? Ada. Jadi awalnya keinginan saya sendiri mau tadinya Hmm. gitu. Terus diajak sama kakak, kebetulan kakak juga Kakak udah juga atlet. atlet. Atlet para Ya, layang apa? para layang. Para Ya, yang layang, satu para layang, yang satu gantole. Oh, yang Ya, gantolnya yang segitiga ya itu. Oh, gitu. siap. Terus Awalnya saya juga pengen. Terus kakak bilang duluan, ayo kita ke lapang, kita ke ikut. lapang, ke lapang. Ke lapangan kali ya. Iya, ke Iya. lapangan. Terus Kita ikut main para layang gitu. random tuh? Enggak, belum. Belum, masih lipat Oh, parasut masih lewat gitu. parasut. Iya. Itu waktu umur berapa? Waktu umur berapa ya? Kelas 1 SD ada itu. Oh, berarti kelas 1 SD umuran berapa sih, Yong? 7 tahun ya? 7 tahun. 7 tahunan ya? Iya, Iya, 7 tahun. 7 tahun. Nah, dari situ melipat parasut Lipat tuh, parasut. diajarin Iya, diajarin. sampai bisa Sampai bisa lipat. eh, Tadinya lipatnya masih jelek, nyampe bisa rapi gitu sama kakak oh, gitu. diajarin. Iya. Itu kalau ngelipet gitu berapa sih dibayarnya? Kalau dulu sih 2000. Rp2.000 Dua- satu Iya, satu. satu kali Iya, ngelipat. satu kali ngelipat. Di bisa dihitung berarti kalau per hari dapat berapa orang Kalau ngelipet? dulu sih penghasilan lumayan. Karena kan Mm-mm. masih banyak penerbangan. Terus lipat juga yang lagi latihan gitu. Jadi uangnya bisa tabung. Sehari paling banyak dapat berapa? Sehari paling 100 100.000? ya. Itu hari biasa apa Sabtu Minggu aja? Kalau Sabtu Minggu itu kadang lebih dari 100. Kalau hari biasa ya paling 50.000. Hari biasa Iya, 50.000 dan 50.000. itu ada aja setiap hari ya? Iya, ada aja. Enggak maksudnya ya mungkin kalau misalkan cuacanya jelek enggak berarti enggak kerja Iya, gitu ya. gak kerja. Tapi itu masih sekolah kan? Masih. Jadi pulang sekolah. Iya. Oke, pulang sekolah. Nah, sekarang sekolah kelas berapa? Sekarang sekolah kelas 1 SMK. SMK. Iya. Di SMKN 1 Puncak Cisarua. masih daerah Puncak. Iya, dekat landing. Oke, jadi itu apa? Pertamanya dari ngelipat. Iya. Nah, sampai bisa terbang tuh gimana nih prosesnya? Sampai bisa terbang terus diajarin sama kakak cara mengembangkan parasut. Di lapangan tuh. Iya, di lapangan. Terus Terus cara memegang laser itu laser tuh tali buat Buat- narik parasutnya. ya. Iya. Nyampe bisa ngembang parasut. Terus bisa terbang gitu, bisa terbang. Dulu pakai parasut bisa terbang itu pakai punya DKI. Oke, punya DKI. Iya, punya parasut DKI. Oh, maksudnya Iya. peralatan DKI. Iya, peralatan DKI. Parasutnya tuh kalau gak salah mereknya, kalau yang waktu ground handling itu Prima. Prima. Prima ada. Ya, Baca hitam. Agak deketan ngobrolnya dia. Ke mic. Terus kalau pas terbangnya itu kalau gak salah parasut Advan Epsilon. tahun berapa tuh? Ingat nggak? Itu tahun berapa ya? 2014 apa 15 ya? Oh ya? Antara dua itu ya. Jadi sekarang Fadil udah jadi atlet. Ya, betul. Oke, masuk ke Tim DKI Jakarta. karena dulunya dari DKI Iya, kali ya? DKI dari Dan dulunya. Kakak juga masuk DKI. Kakak DKI Sekarang di DKI senior apa junior? senior. Senior. Iya. Wis, mantap. Keren. Nah, udah ikut kejuaraan di mana aja nih? Misalkan di Indonesia. Di Indonesia Wonosobo, Jawa Timur, Jawa Tengah, udah. Ke daerah Kalimantan belum? Kalimantan belum. Sulawesi, Belum ya. Manado itu? Manado belum. Belum. Iya. Oke, Padang. Padang udah. Udah. Oh ya. Oke, berarti Indonesia udah hampir pulau di Iya. Islami lah ya. Iya. Kalau dunia? Dunia Luar negeri? belum. Belum. Iya. Oke, jadi tempat yang paling pada sukai nih kalau misalkan lagi kejuaraan di para layang itu tempat mana yang paling wah ini keren nih? Gimana?
Ya paling enak ya di puncak ya sini. Karena kan pemandangannya indah, udaranya segar gitu. Banyak pohon tentehnya gitu. Ya terus apa lagi? Enak lah jadi latihan Deket sama rumah deket, sendiri ya. iya rumah sendiri deket. Jadi gak perlu kemana-mana, jadi udah deket sama rumah gitu Nah. latihan. Jarak Iya sih, 500 emang. meter sih. Emang kayak gitu. Jadi waktu belajar ada teman-temannya nggak waktu belajar? Ada Ada banyak ada barengan? banyak Oh. banget. Semua sama orang situ juga. Sama ya. Kebanyakan ya eh yang di Paralayang itu kebanyakan yang deket rumahnya deket landing Paralayang gitu. Oh, oke Ya. oke. Nah, sekarang nih ini kan lagi lockdown nih, kebetulan lagi libur sekolah kan. Nah, Ya. kalau misalkan pas jadwalnya sekolah itu cara ngatur waktunya sama latihan tuh gimana? Jadi kalau ada kegiatan bisa izin juga gitu. Kalau berkepentingan di Paralayang. Kepala sekolahnya juga udah memutuskan, udah bilang pada Padil gitu. Kalau ada kegiatan boleh izin gitu. Kegiatan Paralayang Kegiatan tentunya. Paralayang, iya. Dikasih izinnya berapa hari? Waktu dulu itu Prapon 2019 itu 2 minggu lebih dikasih, masih dikasih izin. Keren. Terus Terus Danau Toba itu waktu SIP. oh ya, Ya, kemarin itu bajunya tuh SIP ya, kan. ini bajunya ini nih. Keren. SIP terus gimana itu? Keren nggak pengalaman? Oh, pengalamannya keren ya. Sangat indah gitu. Jadi kemarin di SIP itu terbang berapa kali? Berapa kali ya? 3 apa 4 ya? Itu sekali terbang emangnya juga berapa kali manuver. Emang tinggi, Iya, emang tinggi. Jadi terbangnya itu di Tongging dan ketinggian bukitnya itu 700 meter. Jadi kalau misalkan kita terbang itu bisa lebih dari 700 meter di atas air, di atas danau. Nah, makanya Iya. manuver-manuvernya kemarin dalam satu kali penerbangan ada yang 4 sampai 5 manuver. Itu keren banget. Gitu ya, keren ya kemarin. Iya, di Padang. keren banget. Di Padang. Di mana? Di Sumatera Utara. Heeh. Nah, kan tadi udah ngomongin masalah apa? Ngatur jadwal sekolah Iya. sama latihan nih. Sekarang kalau dihitung-hitung udah berapa kali juara? Kalau juara sih kalau gak salah 4 gitu. Mm-mm. Ya 4, yang ke 1 Kemuning. Di Kemuning di Kemuning Solo. ya Solo. Yang kedua Wonosobo. Iya. Itu kejuaraan kelas akurasi. Akurasi. Oke, Iya. akurasi. Namanya itu Troy, Trip of Indonesia itu. Troy. Ya. Terus Yang ketiga Modangan. Mondangan. Modangan. Terus Oh, tiga. jadi 3. Oh, 3. Jadi 3 ya Lebih udah. mana? Gak apa-apa lebih lah. Kalau yang di 4 tuh ngewakili kakak waktu itu Prapon. Oh, jadi Ya, yang juaranya ya, kakak. ya, yang karena juaranya saya kakak- mewakili gitu. Karena kakaknya waktu Iya, cedera, cedera. kamu ngewakili. Jadi Iya. itu kehitung sama kamu Iya, gitu, padahal kehitung. bukan milik kamu. Bukan. Keren. Nah, pastinya kan kalau juara dapat duit ya. Kalau juara dapat. Kalau misalkan juara 1 itu kan biasanya gede. Iya, lumayan. Uangnya buat apa? Uangnya sih saya taruh mungkin diambil dikit, terus yang sebagian kita taruh lagi. Nanti kan kalau ada event lagi jadi kita ngambil uang dari hasil juara kemarin gitu. Jadi uang tambahannya gak perlu banyak-banyak, dikit aja karena kan yang kemarin juga masih ada gitu. Itu kalau misalkan juara ya. Iya. Kalau misalkan nggak juara, Kalau misalkan gak ke juara, kita harus kerja keras gitu, lipat. oh kerja lagi. Iya, kerja lagi, lipat uangnya, tabung gitu. Terus kalau ada sedikit uang kadang sama kakak ditambahin gitu. Ya, ditambahin Iya, buat ongkos. buat ongkos gitu. Berarti kakaknya juga ikut ngedukung ya? Iya, Ikut ngedukung dan Iya. kalau misalkan satu keluarga di satu hobi kayaknya enak juga ya. Enak juga. Enak juga bisa ada yang jadi kalau misalkan gitu pada bisa bertanya sama Iya. kakak kalau misalkan nggak mengerti tentang apa Iya, misalkan gitu ya. gitu. Kayak gitu. Terus misalkan kalau nggak punya duit tinggal minta gitu Iya. Pak. Hah? Iya. Oke. Sekarang nih udah jadi atlet. Iya. Itu peralatannya masih punya DKI apa punya pribadi? Masih punya DKI. Oh, masih punya Iya, DKI. masih punya fasilitas DKI. Tadinya kan DKI
mau pesan lagi buat pon. Buat pon Ya, sekarang buat nih. pon Ya. sekarang harusnya sekarang 2020. Mm-mm. Terus kena ada wabah itu COVID-19 apa tuh? Ya, 19. iya itu. Jadi di lockdown dulu. Di lockdown dulu, Iya. jadi depending dulu Iya. dan ponnya juga nggak tahu. Iya, ponnya juga gak tahu. Kamu masuk pon Bran berarti? Alhamdulillah masuk. Ya, Iya. di Papua loh. Iya. Oh jadi belum ada parasut atau peralatan pribadi ya? Iya, Sekarang belum. sekarang masih punya DKI. Masih punya DKI. Oke. Itu ngomong-ngomong, kalau anak para layang jodohnya anak para layang juga apa di luar? Enggak banyak sih. Pacar ya? Iya. Tapi punya pacar? Wah, punya. 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 Anak para layang? Enggak. Ah bohong. Enggak. Ah bohong. Enggak. Ini kalau yang nonton tahu gimana? Enggak, Pak. Yang itu ngomong dia. Siap. Serius nih? Ya enggak. Berarti bukan anak para layang? Bukan. Anak motor? Enggak. Enggak. Anak hijabat. Apa? Hijabar. Hijabar. Oh, Iya. Anak hijabar ya? Iya. Anak hijabar. Keren. Lumayan sih menurut saya. Orang puncak juga? Puncak juga masih Desa Sekolah? Tugu Sekolah. Desa Satu Tugu sekolah? Selatan. Enggak lah. Ah bohong. Dia sekolahnya di Semancis. Oh pokoknya daerah Iya, puncak, iya, beda daerah sekolah. puncak, beda sekolah. Tapi satu kampung enggak? Enggak. Oh bohong. Enggak. Kok nggak pernah diposting? Enggak. Kenapa posting-posting? Serius nih. Jadi udah punya pacar lah ya Ya pokoknya. udah. Sekarang umurnya berapa? Sekarang tuh 16. 16 tahun, Iya, 16 baru kelas tahun. 1. Baru kelas 1. Ya. Rencana mau sampai kuliah. Rencana sih ya pengennya sih udah lulus sekolah, paling nerusin ini para layang. Oh, enggak kuliah dulu. Enggak. Kalau kuliah ini sekolah juga masih ribet karena kan kalau kemana-mana masih minta izin gitu. Jangankan kuliah, sekolah aja masih ribet gitu. Karena kan banyak tugas-tugas. Iya sih. Iya, izin juga kan tugas tetap harus kerjain. Iya, mending kalau kitanya nggak males. Iya. Kalau misalkan males, Kalau gak males ya gitu. Pintar enggak, bego iya. aduh. Gua kangen ngelawaknya si Fadil. Coba dia ngelawak dulu hiburannya dikit-dikit kayak SKP kowe kamu. Kan nanti teman-teman kamu juga nonton. Mungkin nanti pengen diajak ke sini teman-temannya. Harus nggak diajak ke sini? Harus iya. Ditanya. Karena harus ngerasain sensasi kayak gini gitu. Jangan ngerasain terbang mulu. Ini Oke. juga harus dihadapi Iya, bener, gitu. bener. Dan ini si Fadil tamu pertama yang menyanggupi acara podcast ini. Ya, Iya betul. meski udah 3 hari nunggu jawaban dari dia nih, nggak direspon-respon. Karena kan kemarin ngalah Solo. Jadi sibuk, malah Sibuk. suluh ya. Eh, Oh ini di luar hujan kedengeran di dalam. Jadi acara ini nggak ada settingan, nggak ada editan, jadi semua berjalan seperti biasanya dia. Jadi terserah kalau misalkan Pak dia mau bilang sesuatu atau misalkan ada yang keceplosan tuh nggak apa-apa. Yang penting isi dari pembicaraan ini ada maknanya, ada Iya. manfaatnya gitu. Nah sekarang kita mulai lagi nih. Siap. Pastinya kalau misalkan udah jadi atlet kan dapat gaji kan. Gaji Nah, dapat. dapat gaji. Itu berapa per bulan? Kalau dulu sih saya masih lapis 1 karena kan di DKI itu ada 2, lapis 1 sama lapis 2. Yang lapis 1 itu lebih senior. Lapis 2 itu masih dianggap junior. Nah, kalau dulu sih gaji 5 juta per bulan. 5 juta? Iya. Terus uangnya tabung, yaitu buat berangkat event-event yang lain gitu. Oh jadi 5 juta per bulan. Iya, Lumayan juga ya 5 juta per bulan. Uangnya masuk via rekening, iya. diambil buat Buat jajan, jajan, buat keluarga, buat keluarga, buat biaya terus sekolah. buat biaya sekolah. paling sisa-sisa Sisa-sisa buat nanti buat- kejuaraan, iya, buat berangkat kayak kejuaraan gitu. gitu. Dan itu udah jelas per bulan dapat segitu. per bulan ya. Kalau Kadang mungkin di 3 bulan sekali ya. kadang waktu itu dirapel berapa bulan 1 tahun kan. Hmm. Berapa 39 juta waktu itu. 39.
1 tahun. Tapi sekarang udah lancar, udah per bulan sekarang. Oh, udah lancar. Iya. Nah, kan banyak nih Dil atlet-atlet yang baru-baru nih. Banyak ya betul. Yang baru belajar gitu kan. Nah, kalau misalkan kata Fadil biar mereka itu makin semangat terbang dan makin pandai dengan apa yang dia mau, misalkan kayak Fadil nih ingin jadi atlet, Iya. ingin jadi juara dunia. Nah, itu gimana sarannya? Sarannya ya jangan males gitu. Yang latihan ya. Jangan males latihan, terus tidur teratur gitu. Terus yang ketiganya yaitu semangat gitu. Jangan pandang mundur walaupun susah, tapi biarkan pahit dulu, manis belakangan gitu. Pahit ibaratnya. dulu, Iya, manis belakangan. Ingat guys. gitu. Tapi gitu ya. kealamin Padil gitu. Pahit dulu, Pengalaman, iya, pengalaman. kealaman guys. Oke. Nah, kalau misalkan parasutnya gantian, itu gimana cara ngatasi latihannya? Ya kalau latihan sih emangnya saya juga dulu pernah gantian Gantian juga ya, kan? gantian. Tapi udah begitu latihan taruh lagi di atas. Nanti kalau Di atas tuh di mana? di sekre Merapi. Oh, take ada off, sekrenya, iya, ada sekrenya. gitu. Nah, terus habis latihan, Habis latihan simpen di simpan atas, terus begitu ada yang mau pakai sesudah Padil nanti kan nyarinya nggak susah di gitu. sekre nih, Iya, tinggal ambil di gitu. sekre. Ya. Oh. Jadi udah ditentuin, jadi gak usah ribet nyari kemana-mana, parasut suka ditaruh di situ. Jadi Oke. gak nyari lagi. Oke, ini terakhir nih, jelasin atau pokoknya terserah Pak Dia mau bilang apa, mimpi dan cita-cita Pak Dia untuk sekarang dan nanti, silakan berbicara. Yang tulus. Kadio. Iya. Oh. Ke mic tapi lihatnya bisa ke saya, bisa ke kamera. Boleh. Kalau Agak deketan aja sih biar kedengeran suaranya. kalau diingin cita-cita saya ingin menggantikan kakak gitu kan. Kakak dulu timnas para layang waktu 2019 kemarin. Ya. Ya, jadi ingin namanya pokoknya pengen meraih prestasi kakak yang udah kakak tentuin sama adiknya. Ya kita harus Pak dia mau terusin gitu. Jadi pengen angkat derajatnya gitu, ibaratnya ya derajatnya. Perjuangan kakak dulu itu waktu 2019 timnas kemarin. Ya Terus cita-cita lagi ya pengen sukses gitu ke depannya. amin, ya. Sukses. Terus satu lagi pengen meraih emas PON gitu di sekarang. ya, Amin. Kita 2019. doakan yang nonton biar si Padil bisa meraih emas PON di PON Papua 2020 ya. Iya betul. Oke, kalau misalkan dapet nih, Kalau dapat kita syukuran gitu. kalau dapat emas Ya, kita kalau syukuran. dapat kita syukuran Nah, gitu. terus Insya Allah beli parasut yang pribadi gitu. kan pastinya nanti dapat kalau parasut, kalau PON. Dapat, soalnya kan kalau dapat di DKI juga itu emang hak saya. Tapi kasihan yang nggak punya parasut, Ya, tapi oh iya. yang teman-teman Yang lagi junior-junior, ya yang junior oke. gitu. Karena kan yang junior di DKI itu belum punya parasut, itu parasut juga kan masih gantian. Jadi kalau itu kita kasih lagi. Siap, keren. Gitu. Berarti kalau dapat emas mau beli parasut Ya, buat khusus parasut. pribadi. Iya, khusus pribadi. Kan itu mungkin nanti gede bisa bikin rumah tuh. Iya, rumah. Kalau nggak dapet paling dari pemerintah Iya. mudah-mudahan. Jadi motivasinya dan cita-citanya seperti yang pada sebutkan adalah ingin menggantikan jejak-jejak prestasi kakaknya Iya. di para layang, dan cita-cita selanjutnya ingin merebut juara satu di PON ya, ya, PON, dapat emas. Oke, keren sih, bisa didukung, bisa dikasih tepuk tangan dia. Oke, sekarang terakhir Dir. Nih buat teman-teman
yang lagi nonton kasih tahu dia, jangan cuma nonton, kalian harus coba. Jangan cuma nonton, kalian harus coba sensasi berhadapan dengan Mang Dabil ya. Jangan terbang, jangan ngerasain terbang mulu. Ini harus berhadapan gitu, gimana sensasinya. Biar apa? Biar deg-degan gitu, ceplosan. Oke lah, segini dulu aja ya. Nanti kita lanjut, Dil. Makasih banyak. Siap. Jadi judulnya adalah Fadil, seorang pelipat parasut yang mempunyai cita-cita menjadi atlet dan juara dunia. Betul? Ya, betul. Oke. Cukup, Dil? Cukup. Oke, sampai ketemu Sampai lagi. ketemu. I met this chick and she just moved right up the block for me. She